kali saya sudah berada di salah satu pemandian yang cukup terkenal di daerah Pasuruan, yang tepatnya berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Winongan. Masyarakat sekitar sering menyebutnya sebagai pemandian alam Banyu Biru. Dan di sini pemandian ini juga dipercaya sudah ada sejak Kerajaan Majapahit, di mana dibuktikan dengan adanya penemuan arca-arca yang lumayan cukup banyak di sekitaran pemandian ini. Kira-kira gimana sejarah atau enggak detail dari arca-arca tersebut? Ikuti terus perjalanan saya. Pemandian alam Banyu Biru yang terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, merupakan salah satu situs yang menyimpan jejak sejarah panjang sekaligus nilai budaya rupa yang cukup kuat. Tempat ini bukan hanya dikenal karena airnya yang jernih kebiruan dan suasana alaminya, tetapi juga karena keberadaan arca-arca kuno yang tersebar di sekitar area pemandian. Di Banyu Biru, arca-arca yang ada saat ini berjumlah sekitar 11 buah dan sebagian besar merupakan arca peninggalan masa Hindu-Buddha yang secara stilistik dikaitkan dengan periode Singosari hingga Majapahit. Menurut cerita setempat, arca-arca ini awalnya merupakan bagian dari peninggalan kerajaan Singosari yang sempat dipindahkan oleh pemerintah kolonial Belanda, lalu ditata ulang di sekitar pemandian ini dengan fungsi yang lebih bersifat dekoratif. Zamannya Bupati pertama Raden Nitiningrat, terus ya itu yang bangun Belanda di sini. Begitu sudah dibangun, habis itu terus kok kurang pantas. Makanya tadi arca-arca sampai futui. Ya. Kurang pantas diambilkan arca-arca dari Singosari. Ya. Dibawa ke sini jumlahnya 11 untuk melengkapi taman. Ya. Nah, begitu sudah lengkap, akhirnya waktu di sini tuh sudah tepat waktunya ada taman-taman, terus dinamakan pemandiannya. Tadinya kan sungai, dibangun oleh Belanda karena jernihnya air, terus dinamakan Tlogo Wilis. Nah. Namun, kondisi arca-arca di Banyu Biru tidak sepenuhnya utuh. Banyak bagian yang rusak, terpotong, atau aus. Kerusakan ini dipercaya terjadi akibat penembakan dan penghancuran pada masa pendudukan Jepang, ketika lokasi ini sempat menjadi sasaran perusakan. Hal ini justru menambah lapisan sejarah visual pada arca-arca tersebut, karena jejak kehancuran itu kini menjadi bagian dari narasi budayanya. Salah satu arca yang paling menonjol adalah Arca Kala yang berada di pinggir telaga utama. Dalam tradisi arsitektur Candi Hindu, Kala merupakan figur mitologis yang berfungsi sebagai penjaga gerbang. Secara visual, Kala digambarkan dengan mata melotot besar, mulut menganga lebar, dan taring yang mencolok, menciptakan kesan seram dan protektif. Penggambaran Kala ini juga dilengkapi dengan unsur makara yang menegaskan fungsinya sebagai simbol penjaga ruang sakral. Selain arca Kala, di sebuah pendopo kecil dekat area penjualan makanan, tersimpan berbagai arca lain yang sebagian besar sudah tidak utuh. Di antaranya terdapat arca Dewi Durga, arca Ganesha, Agistya, Kala, Jaladwara, dan beberapa arca lainnya yang kurang jelas struktur dan wujudnya. Keberagaman figur ini menunjukkan kuatnya pengaruh kosmologi Hindu dalam budaya rupa masa itu, terutama dalam pemilihan tokoh-tokoh yang bersifat protektif, religius, dan juga simbolis. Dari segi gaya rupa, arca-arca di Banyu Biru menampilkan ciri khas seni pahat batu Jawa Timur dengan bentuk tubuh yang cenderung kokoh, ekspresi tegas, dan detail hias yang tidak terlalu rumit, namun kuat secara karakter. Ragam hias yang muncul seperti atribut dewa, perhiasan, dan sikap tubuh menunjukkan fungsi arca bukan sekedar estetis, tetapi juga syarat makna spiritual. Di area ini juga ditemukan dua prasasti peninggalan masa Belanda yang mencatat proses pengambilan dan pemugaran pemandian Banyu Biru pada tahun 1921 dan 1929 oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Keberadaan prasasti ini memperkuat posisi Banyu Biru sebagai ruang yang terus mengalami pergeseran fungsi, dari pertirtaan kuno hingga ruang publik modern. Secara keseluruhan, arca-arca di Pemandian Banyu Biru bukan hanya elemen visual penghias ruang, tetapi merupakan artefak budaya rupa yang menyimpan nilai sejarah, religi, dan estetika. Melalui kondisi, bentuk, dan penataannya, kita dapat membaca bagaimana seni rupa masa lalu berinteraksi dengan perubahan zaman, sekaligus menjadi saksi bisu perjalanan panjang budaya di Pasuruan.